Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar 01 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang menangkap siaran kita di pagi hari ini, yang dinilai oleh para takmir, para perbot yang ada di masjid-masjid dan juga mushola-mushola, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya untuk menyiarkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jamaah Masjid Hubul Watan Islamic Center Mataram yang berbahagia, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti Allah untuk menyetok nikmat ini. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita semua yang hadir di sini. Bahkan sampai detik ini kita rasakan nikmat yang luar biasa. Apalagi hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat bagi kita adalah hari spesial, Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua kepada Allah, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Karena ini adalah hari mulia, hari istimewa. Idealnya kita memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya kita menambah kebaikan, memperbanyak amal saleh, meningkatkan sedekah-sedekah kita agar kita bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sungguh merugi seseorang bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dia kesempatan, diberikan dia waktu, dipertemukan dengan hari-hari yang baik, bulan-bulan yang baik, waktu-waktu yang baik, tetapi dia tidak mengambil ibrah, dia tidak mengambil pelajaran, dia tidak lagi menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang sangat merugi. Maka mudah-mudahan seluruh hadirin yang berkesempatan hadir di pagi hari yang penuh berkah ini tergolong orang-orang yang selalu beruntung dalam kehidupannya, yaitu orang-orang yang selalu menghadirkan kebajikan, ketaatan dalam hidupnya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, panutan kita, contoh yang harus kita ikuti dan pedomani dalam kehidupan ini. Bila mana kita mengikuti beliau, mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun itu yang bisa kita lakukan. Karena mustahil kita bisa seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita bisa mengikuti ibadah beliau, salat beliau, puasa beliau, muamalah beliau. Kenapa? Karena posisi kita berbeda. Beliau adalah manusia pilihan Allah, manusia yang sangat sempurna, sementara kita adalah manusia yang penuh dengan salah, banyak keliru, banyak masalah, sehingga tidak mungkin sama kita seperti Rasulullah SAW. Tetapi ingat kata Allah,
Kalau kita menyadari bahwasanya kita tidak mampu seperti baginda Nabi, maka hadirkan hal-hal yang mampu kita lakukan, dan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Bila mana kita menghadirkan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau. Kita akan diingat oleh baginda Nabi, kita akan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, suatu ketika ada seorang Arab yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Ya Rasul, ada orang mencintai satu kelompok, tetapi orang ini belum bisa mengikuti kelompok itu. Taruhlah ya Rasul, kami ini mencintaimu ya Rasulullah, tapi kami tidak bisa seperti Anda dalam ibadahnya, dalam tutur katanya, dalam perilaku. Bagaimana dong hukum? Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rajulu ma'aman ahabba. Dalam riwayat al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu akan dipersatukan, akan dipertemukan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai besok di hari kiamat. Maka pastikan pada Allah, walaupun kita tidak mampu seperti baginda Nabi dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam tutur katanya, tetapi yakinkan kita itu punya cinta kepada Rasulullah SAW. Kita sayang kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Kahfi, tepatnya ayat yang ke-50. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kepada Allah, seperti biasa sebelum dia melanjutkan kajian ini, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala wa ma mana'a an-nas an yu'minu idh ja'ahum al-huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. صدق الله العظيم. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih erat hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Tiang sendiri masih ingat, saya masih ingat waktu kita menjelaskan, karena ayat ini sebelum ini berbicara tentang bagaimana gambaran orang-orang kafir terhadap dunia ini, terhadap kehidupan ini, dan bagaimana cara pandang orang-orang mukmin. Banyak di kalangan orang-orang kafir itu membanggakan hartanya, membanggakan kedudukannya, status sosialnya, sehingga mereka itu menghinakan orang-orang mukmin yang miskin-miskin, mukmin yang lemah-lemah, mukmin yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan seterang-terangnya kepada mereka bagaimana cara pandang kita dalam kehidupan ini, yang seharusnya bukan saja kita memandang sesuatu itu dari sisi
Tetapi nyatanya menurut Allah, orang kafir itu selalu saja membuat bantahan dalam artian mereka tidak menerima apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana Al-Qur'an itu menerangkan dalam penerangannya tentang cara kita di dalam menyikapi kehidupan, termasuk bagaimana penjelasan-penjelasan Al-Qur'an di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an itu kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan walaqad sarrafna itu artinya bayyana, kami jelaskan. Dan kami benar-benar sudah memberikan penjelasan linnas kepada manusia walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, ya, kami telah menjelaskan Al-Qur'an ini sudah kami berikan penjelasan kepada manusia dengan berbagai macam cara termasuk perumpamaan. Subhanallah, kita yakin Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita. Al-Qur'an ini adalah way of life kita. Al-Qur'an ini adalah buku petunjuk kita yang bila mana kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali kita ikuti pedoman ini. Hadirin Allah, seringkali kita memberikan analogi, perumpamaan. Kalau kita membeli sesuatu, biasanya kalau yang kita beli itu alat-alat yang dirakit, alat-alat elektronik yang membutuhkan buku petunjuk atau apapun juga yang kita beli, biasanya ada buku pedoman atau petunjuk penggunaan. Jangan jauh-jauh, kita ini hidup sebagai manusia, ada pedoman dari Allah SWT kalau kita ingin sehat. Perilaku sehat, perilaku yang menyehatkan, ditentukan pola makan yang baik seperti ini. Kan kadang-kadang seperti itu. Harus istirahatnya jam segini, makannya segini, ukuran makanan. Itu kan petunjuk Allah. Artinya bila mana kita melanggar petunjuk-petunjuk itu, yang terjadi kemudian adalah kita akan merasakan rasa sakit atau mungkin kita tidak akan fit dan lain sebagainya. Inilah petunjuk-petunjuk. Maka hal yang sama kalau kita membeli barang menurut Allah, kita tidak ikuti petunjuk yang ada di dalam buku panduan, maka yang terjadi kemudian adalah tentu kita akan bermasalah di dalam membuat sesuatu itu atau merakit sesuatu. Maka kalau terjadi kesalahan, besar kemungkinan itu tidak akan bertahan lama. Hal yang sama dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu adalah pedoman kita. Al-Qur'an itu adalah pegangan kita yang wajib kita semua sebagai umat Islam mengikuti petunjuk Al-Qur'an, mengikuti perintah Al-Qur'an, menjauhi larangan Al-Qur'an bila mana itu bentuknya larangan. Maka subhanallah disebutkan dalam ayat ini walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, sesungguhnya kami sudah menjelaskan dengan dalam Al-Qur'an ini kepada manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nazala al-Qur'an ala khamsati awjuh. Al-Qur'an ini diturunkan paling tidak dengan 5 model penegasan atau penjelasan. Bukan cara turunnya, tetapi cara penjelasannya kepada kita semua selaku hamba Allah SWT. Mana yang 5? Ada yang disebut dengan halalin wa haramin wa muhkamin wa mutasyabihin wa amthalin. Ada 5 cara Allah di dalam memberikan penjelasan kepada kita. Yang 5 itu satu, ada kaitannya dengan yang halal. Yang halal itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT. Ini yang halal, silakan Anda nikmati. Ini yang baik, silakan Anda lakukan. Ini yang baik, silakan Anda menjelaskan. Silakan Anda melakukan.
Semua itu sudah jelas. Dalam kaitannya dengan makanan, di situ Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada standar kalau kita ingin sehat, ada makanan-makanan yang halal menurut Allah. Maka bagi kita umat Islam, bukan banyaknya makanan, bukan bagusnya makanan, tetapi bagaimana makanan itu harus baik, standar agama. Maka konsekuensi oleh Allah, kalau kita melanggar aturan-aturan seperti ini yang halal, kita justru memakan yang haram, maka ini bertentangan dengan Al-Quran. Hati-hati. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli, silakan. Tetapi jangan ada permainan ribawi di situ. Jangan ada transaksi riba di situ. Jangan bermain-main dengan riba di situ. Jual beli Anda dibebaskan, sesuatu yang boleh. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah-perintah, atau yang disebut dalam bahasa usul fikih itu dengan al-awamir, perintah-perintah. Jadi perintah-perintah ini oleh Allah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mandub, ya, ada yang boleh sifatnya tidak punya konsekuensi, maksudnya artinya bila mana kita lakukan ya itu adalah satu kebaikan, tapi bila mana kita tinggalkan itu tidak memberikan konsekuensi apa. Ini adalah cara Al-Quran di dalam menghadirkan penjelasan-penjelasan agar kita semua tahu. Yang kedua, ada yang haram. Kata Allah, yang haram itu jelas perintahnya wajib kita hindari, wajib kita tinggalkan. Itu disebut dengan al-manhiyat, an-nawahi, sesuatu yang sifatnya larangan-larangan. Makanya dalam Islam misalnya dalam konteks makanan ada barang-barang yang haram untuk kita lakukan atau haram untuk kita nikmati. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmu khinzir. Itu disebutkan yang namanya bangkai, yang namanya darah, yang namanya daging babi. Itu sesuatu yang haram, maka kita harus hindari, tinggalkan. Yang namanya minum-minuman khamar itu harus kita hindari. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang haram. Zina itu adalah perbuatan yang keji, harus kita tinggalkan. Ini cara Al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita. Maka termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Kalau itu perintah, kalau itu anjuran, maka konsekuensinya adalah bila mana kita melakukannya dapat kebaikan, dapat pahala. Bila mana kita tidak melakukannya, maka tentu konsekuensinya kalau itu sesuatu yang haram misalnya, kalau kita melakukannya maka konsekuensinya adalah dosa. Jadi semua itu penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran. Maka yang paling penting adalah kita semua tahu bagaimana posisi penjelasan-penjelasan tadi dalam Al-Quran. Apakah ini termasuk yang halal, ini yang masuk yang boleh atau tidak. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau dalam hadis itu disebutkan misalnya ada di antara halal dan haram itu disebut dengan syubhat. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara kedua-duanya, antara halal haram ini ada perkara yang disebut dengan samar-samar. Itu yang namanya syubhat. Bapak Ibu, perkara syubhat ini idealnya itu ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan. Faman taqa syubhat, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang senang dengan perkara syubhat itu lebih dekat kepada haram. Karra'i yar'a haulal hima. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu syubhat, contohnya kata Rasulullah SAW, kayak seseorang yang mengembalakan kambing.
Bapak Ibu punya pekarangan, ya, ini batas kebun saya, ini punya saya, ini punya tetangga. Bapak Ibu, kan kambing tidak tahu seperti kita. Kalau kita kan enak, oh ini batasnya jelas. Kambing itu dia pas berada di pinggiran sini, ada rumput sebelah masuk, kira-kira oh ini rumput sebelah, dia mikir apa tidak? Kambing kan tidak mungkin mikir. Rumput yang sebelah itu masuk ke sini, dia makan. Ini namanya perkara syubhat. Kalau kambing ya tidak salah, ya, karena kambing tidak paham. Tapi kita yang paham, bila mana kita jatuh kepada perkara syubhat, itu haram. Artinya apa? Kita harus hati-hati, ya Allah. Nah, kita seringkali terjebak kepada perkara-perkara syubhat ini. Ya, Jilan, seringkali. Yang kurang-kurang jelas ini statusnya ini. Ya, ketua pengadilan tinggi, wah itu banyak perkara-perkara syubhat kadang-kadang kalau sudah berbicara tentang hukum. Ya, ini apa ini? Statusnya apa ini? Nah, ini syubhat. Tapi syubhat itu ya tadi perkara yang masih diperdebatkan, ya, tetapi lebih dekat kepada haram. Bukan berarti haram, tetapi lebih dekat kepada haram. Maka harus hati-hati maksud saya. Tetapi kalau orang bermain dengan perkara syubhat, lama-lama bisa menjadi haram. Contohnya tadi ada sedikit yang masuk ke kebun kita itu diambil oleh kambing, itu berarti perkara syubhat. Hadirin Allah, maka Al-Quran sudah memberikan penegasan kepada kita, ini yang halal, ini yang haram. Haram Anda tinggalkan, halal silakan. Itu cara yang kedua. Jadi satu ada penjelasan dengan cara yang halal, ada yang haram. Yang ketiga adalah apa? Muhkamin, ada yang tegas, sifatnya sudah jelas, sharih, tidak perlu ada intervensi, tidak ada lagi ijtihad. Kalau kita sudah berbicara tentang hukum sholat, itu sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Kenapa? Itu sudah jelas, muhkam sifatnya. Walaupun nanti di dalam penjelasan-penjelasan berikutnya tentang tata cara itu diatur, tetapi kewajiban sholat itu sudah final. Tidak ada yang boleh memperdebatkan apakah sholat ini masih ada ijtihad di situ atau tidak. Jadi kalau sudah 5 waktu ini, ya Allah, tidak ada perdebatan di situ. Banyak sekali ya Allah kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya sudah jelas dalam Al-Quran. Maka perkara-perkara yang sudah jelas itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang disebut dengan mutasyabih. Ya, mutasyabih itu yang penjelasannya itu perlu penalaran, Bapak Ibu. Jadi kita tidak begitu membacanya itu langsung tidak paham langsung, tetapi kita perlu pendekatan-pendekatan yang lain. Begitu kita sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Nah, orang yang tidak paham kepada tangan Allah, nanti dia bisa terjebak kepada penyifatan Allah seperti manusia, tajsim. Jangan-jangan Allah punya tangan, jangan-jangan matanya seperti kita, dan tidak. Jadi kita dalam pandangan akidah Asy'ariyah itu kita mentakwilkan perkara-perkara yang sifatnya mutasyabih. Oh, yadullah itu bukan tangan Allah seperti kita, tetapi yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Ya, pendengaran Allah bukan seperti kita yang terbatas, tetapi pendengaran Allah itu adalah meliputi semua sisi dalam kehidupan manusia. Jadi jangan memaknai Allah itu sama dengan kita, padahal kita ini memiliki sesuatu yang terbatas, sementara Allah itu tidak terbatas. Kemudian ada amsal, pendekatan Al-Quran di dalam menjelaskan kepada kita agar kita paham ajaran Al-Quran. Pendekatannya melalui perumpamaan-perumpamaan. Ada juga kisah-kisah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah membaca perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, seyogyanya kita tersentuh, seyogyanya kita semakin yakin kepada kebenaran Al-Quran. Contoh misalnya Allah SWT menegaskan, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu memberikan contoh kepada kita, memberikan perumpamaan. Apa perumpamaannya?
Bayangkan perumpamaannya itu nyamuk. Nyamuk digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ternyata nyamuk saja Masya Allah luar biasa. Kalau kita berbicara tentang nyamuk, bagaimana penciptaannya, bagaimana kemampuannya, bagaimana dia mendeteksi, bagaimana kemampuan dia makan dan lain sebagainya, semuanya itu adalah luar biasa. Cara Allah SWT di dalam menggambarkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga dengan nyamuk saja Bapak Ibu, berapa banyak ahli, berapa banyak ilmuwan yang lahir untuk meneliti nyamuk sehingga dia menjadi ahli nyamuk. Jadi orang berpikir nyamuk ini apa sih? Kira-kira begitu. Ternyata nyamuk saja itu adalah makhluk yang memberikan kemanfaatan luar biasa. Dan yang paling penting Bapak Ibu, jangan kalah sama nyamuk. Ya, jangan kalah dengan makhluk Allah. Karena dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mau bentuknya nyamuk atau binatang-binatang yang hina dalam pandangan manusia, atau yang lebih besar daripada itu, semua itu makhluk yang diciptakan Allah untuk terus berzikir kepada Allah, bertasbih mensucikan Allah. Jadi semua makhluk Allah itu selalu mengabdi kepada Allah. Ini yang harus kita pahami. Jangan-jangan kita kalah selama ini dengan makhluk Allah. Saudara-saudara saya di luar sana yang senang dengan peliharaan burung, terutama kecial. Sekarang ini kan di mana-mana kecial itu menjadi idola. Kecial itu menjadi primadona. Saya syukur sekali. Dulu kecial gak ada harganya. Sekarang kecial bisa 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta. Luar biasa. Maksud saya apa? Jangan kita pelihara kecial, jangan kita memelihara burung, tetapi kita yang memelihara kalah dengan apa yang kita pelihara. Burungnya terus bertasbih, kecialnya tetap bertasbih, yang punya nggak pernah bertasbih. Ini kan rugi. Kita kalah dengan burung, kita kalah dengan ciptaan Allah. Ingat dalam Al-Quran disebutkan, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin." Semua yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan, semuanya bersujud bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Segala sesuatu yang Allah ciptakan semuanya bertasbih. Maka jangan sampai kita mengajarkan burung berbunyi. Ini salah. Kok kecil kita mengajarkan suara dia. Kita kan punya suara khusus. Kita punya cara bicara khusus. Kecil memang cara ngomongnya seperti itu, cara bunyinya ya seperti itu. Gak perlu diajar-ajarin, pakai direkam-rekam segala, gak perlu. Bahasanya dia. Justru di saat dia bunyi itu, kecil itu sedang bertasbih kepada Allah. Seharusnya bukan kita mengajarkan cuit-cuit, tetapi begitu kecil itu berbunyi, kita ikuti dengan subhanallah. Cuit kata kecil, alhamdulillah. Cuit, astagfirullah misalnya. Akhirnya apa? Kecil dapat pahala, yang punya juga dapat pahala. Ini kita ayam polo terus kita. Coba, kita kan stimulan dia untuk bunyi. Padahal dia setiap bunyi itu adalah zikirnya dia. Nah kita seharusnya begitu dia bunyi, kita ikuti. Alhamdulillah, subhanallah. Kan begitu? Sama. Sehingga burungnya juga dapat pahala banyak, yang punya juga dapat pahala yang banyak. Makanya Bapak Ibu yang Allah SWT, ini contoh, ini perumpamaan. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam itu sedang khusyuk membaca kitab suci. Dalam riwayat itu dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyaful Qulub. Suatu ketika beliau khusyuk membaca kitab, sedang mutalaah beliau. Bapak Ibu, di saat dia mutalaah seperti itu, tiba-tiba terjatuh seekor ulat yang punya kaki banyak itu. Ya, ulat yang berkaki 1000 kira-kira begitu. Ulat lembewe ya. Bapak Ibu, alangkah terkejutnya Nabi Daud. Bayangkan beliau sedang khusyuk seperti ini mutalaah, kan tinju jari. Terkejut beliau. Nabi Daud, bahasa apa tujuan penciptaan si nenek? Kenapa Allah
menciptakan seperti ini. Kerjaannya ninjut-ninjut tangan. Ini kan membuat saya terkejut. Seharusnya beliau khusyuk menyelesaikan bacaannya, tiba-tiba terhenti karena ada makhluk Allah yang terjatuh di hadapan beliau. Sampai beliau dalam hatinya berpikir, apa tujuannya Allah menciptakan seperti ini? Bapak Ibu, dalam riwayat dijelaskan, ternyata Allah memberikan ilham kepada ulat tadi seraya bisa berbicara di hadapan Nabi Daud. Apa katanya makhluk Allah itu? Nabi Daud, saya ini diciptakan oleh Allah untuk terus mensucikan Allah, terus mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Tahu berapa banyak saya berzikir? Amma nahari fa'aqul subhanallah walhamdulillah alfa marratin. Ingat Daud, kalau siang hari saya itu diperintahkan oleh Allah mengucapkan subhanallah alhamdulillah tidak kurang dari 1000 kali sehari. Wa amma laili, sedangkan kalau malam aqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alfa marratin fil lail. Kalau malam hari wahai Daud, saya diperintahkan oleh Allah mengucapkan salawat 1000 kali, mengucapkan salawat atas baginda Nabi SAW. Begitu mendengar itu Allah langsung terdiam. Nabi Daud tidak berani bicara sedikit. Kembali oleh kalah di sisi kemanukan. Jangan-jangan kita kalah dengan ulat, kalah kita dengan makhluk Allah. Coba nih yang hadir ini, sehari berapa ribu salawatnya? Sehari berapa kali tasbihnya? Jangan kita kalah sama ulat. Jangan-jangan ulat lebih hebat daripada kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah, inilah cara Allah dalam menjelaskan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Ingat 5 perkara tadi dalam hadis Rasulullah SAW. Nazal Al-Qur'an ala 5 awjuh. Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah dengan 5 pendekatan. Yang pertama itu ada halal, ada haram, kemudian ada yang jelas, yang terang, ada yang sifatnya sama-sama, dan ada yang disebut dengan al-amsal. Juga di situ ada yang disebut dengan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Maka kisah-kisah itu Allah bukan hanya sekedar pemanis berita, bukan hanya sekedar menambah informasi, tetapi di situ ada pelajaran. Ingat kepada Allah, apa yang terjadi pada masa lalu bisa terjadi dengan kita saat ini. Maka disinilah urgensinya keimanan. Maka ayat berikutnya Allah SWT katakan apa? Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda. Apa kira-kira yang menjadi larangan manusia, yang melarang atau yang tidak menjadikan manusia beriman kepada Allah? Tidak ada. Wa ma mana'an nasa, tidak ada satu pun larangan. Tidak ada yang bisa yang namanya apa? Menghalangi manusia dari beriman kepada Allah. Kenapa? Karena petunjuk itu sudah datang, Bapak Ibu. Al-Quran sudah ada, informasi sudah ada, nabi-nabi diutus oleh Allah. Para dai setiap saat menjelaskan kepada kita, tidak ada sebenarnya yang bisa menghalangi kita untuk beriman kecuali kita tidak mau dan tidak mendapatkan hidayah. Termasuk beristighfar kepada Allah. Istighfar itu artinya apa? Ya kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itu tidak ada. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Apa iya kita harus menunggu sunnahnya Allah, ketentuan Allah seperti yang sudah terjadi pada masyarakat sebelum kita? Bapak Ibu, lihat bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Lihat bagaimana kaum Nabi Saleh, lihat bagaimana kaum Nabi Musa, Isa. Apa itu yang kita mau? Bapak Ibu, saat ini kita sedang merasakan ujian Allah. Nih, panas membara terasa, Bapak Ibu. Ini kan panas sekali cuacanya. Tidak pernah kita merasakan panas seperti ini. Ternyata apa kata Al-Quran? Jangan-jangan banyak di antara kita yang masih bermaksiat. Terlalu banyak orang yang lupa kepada Allah, aniaya terhadap diri sendiri, aniaya terhadap orang lain. Para pedagang tidak lagi jujur dalam takarannya. Para pemimpin sudah tidak lagi dipercaya. Para hakim sudah mempermainkan hukum.
Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, jangan-jangan kita berkontribusi terhadap masa yang saat ini kita rasakan, panas yang kita rasakan, jangan-jangan itu terjadi karena ulah kita semua sebagai manusia. Dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di mana-mana saat ini. Mau di daratan juga rusak, di lautan juga rusak. Apa penyebabnya kata Al-Quran? Itu terjadi karena keserakahan manusia, kezaliman manusia. Maka kata Allah, yang paling penting saat ini adalah jangan sampai kita menunggu apa yang terjadi pada masa lalu itu terjadi pada diri kita. Maka mari kita mendekat kepada Allah, istighfar yang banyak, bertaubat kita kepada Allah SWT. Jangan semua kita larut dalam urusan politik. Ini setiap hari politik. Sampai-sampai kita hubungan sesama manusia kadang-kadang enggak. Bapak Ibu, beda bendera saja kita sudah saling berujungin. Tidak mau ketemu, tidak tegur sapa. Ini termasuk yang berkontribusi terhadap apa yang kita rasakan saat ini. Kehidupan begitu sulit. Ya, jadi jangan semua kita salahkan pemerintah, tetapi kita juga berkontribusi. Walaupun kecil kontribusi kita, tetapi itu juga bagian daripada kontribusi yang tidak baik. Maka kata Allah, mari kita semua bertaubat kepada Allah SWT, mendekat kepada Allah SWT. Jangan sampai kita tidak mau mendengar lagi penjelasan Al-Quran sampai akan datang bencana seperti yang terjadi pada masa lalu. Atau apa? Au yaqiyul adzab qubla. Atau apa kita ingin didatangkan azab langsung oleh Allah SWT, baru kita percaya kepada Allah, baru kita sadar kalau Allah menurunkan azab langsung. Inilah hikmahnya agama kita kepada Allah. Allah menangguhkan azab itu di akhir-akhir supaya kita berkompetisi dalam kebaikan. Jangan lalai dalam kehidupan ini. Jangan jauh-jauh. Kalau sekiranya kita seperti baginda Nabi, Rasul itu diberikan keutamaan oleh Allah, salah satunya adalah bisa melihat kondisi orang yang ada dalam kuburan. Orang yang berada di alam barzakh itu dilihat, nih saat ini orang ini sedang diapain sih oleh Allah? Apakah dia mendapatkan kenikmatan atau siksa? Bayangkan kalau kita bisa melihat ahli kubur, bagaimana kondisi ahli kubur? Mungkin tidak ada masjid yang kosong, tidak ada musola yang kosong, tidak ada orang yang malas bersedekah, tidak ada orang yang malas ngaji. Kenapa? Karena dia saksikan begitu ada saudaranya meninggal, ya Allah, saudaraku sudah disiksa, tobat ya kita. Tapi Allah tidak memperlihatkan itu kepada kita. Kenapa? Ini kekhususan bagi baginda Nabi SAW, supaya kita semakin baik dan tetap baik dan istiqomah dalam melakukan kebajikan. Itu hikmahnya. Maka subhanallah, Allah ayat ini menerangkan kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk beriman. Jangan sampai kita menunggu terjadinya azab itu datang kepada kita baru kita beriman. Ingat kata Allah SWT, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya kita sebagai penduduk Indonesia ini beriman kepada Allah SWT dan benar-benar menghadirkan kebaikan dalam hidup, yakin Allah akan membuka keberkahan dari atas langit sehingga hujan itu akan turun sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau turun hujan tidak akan menghadirkan bencana, tetapi kalau sebaliknya kita semua zalim, kita semua lupa kepada Allah, tidak mau mendengar penjelasan Al-Quran, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi karena kita mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka kita akan mendapatkan sanksi yang berat dari Allah SWT. Mudah-mudahan ayat ini memberikan motivasi bagi kita untuk terus menghadirkan yang terbaik, menjalankan ajaran Al-Quran, selalu bersama Al-Quran dan berpedoman dengan Al-Quran Karim, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita menjalani kehidupan ini agar kita bahagia fid dharain, dunia dan akhirat, kita tergolong orang-orang yang berbahagia. Mari kita akhiri dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
Alhamdulillahirabbil alamin.